Kepopedia, kembali lagi di Kepopedia. Tempatnya informasi seru yang bakal bikin kamu makin tahu dan makin nambah wawasan. Sobat Kepopedia, kalau kita bahas tentang kota Palembang, apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Apakah pempek atau jembatan merah raksasa? Ya, apalagi kalau bukan jembatan Ampera. Hari ini Kepopedia bakal ajak kamu bedah tuntas tentang sejarah, misteri, bahkan fakta unik loh di balik jembatan Ampera. Let's go! Sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya di tahun 1906, ada ide untuk menyatukan dua wilayah di Palembang, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Namun saat itu pemerintah Belanda nggak kunjung merealisasikannya. Sampai akhirnya setelah Indonesia merdeka, keinginan itu muncul kembali. Masyarakat Palembang sangat mendambakan sebuah jembatan agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada perahu getek untuk menyeberangi Sungai Musi yang luasnya mencapai 300 meter lebih itu. Dan pada tahun 1957 dibentuklah panitia pembangunan. Tokoh-tokoh Palembang mendesak pemerintah pusat dan beruntungnya Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, memberikan lampu hijau. Beliau setuju jembatan ini dibangun sebagai simbol modernitas Indonesia di tanah Sumatera. Nah, fakta menariknya, dari mana sih dananya? Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang baru merdeka, ternyata biaya pembangunan jembatan ini diambil dari dana pampasan Perang Jepang. Ini adalah uang ganti rugi dari pemerintah Jepang kepada Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Pembangunannya dimulai pada April 1962. Bayangkan Sobat Kepopedia, teknologi tahun 60-an sudah bisa membangun jembatan sepanjang 1117 meter dengan lebar 22 meter. Nama awalnya bukan Ampera loh. Saat itu masyarakat dan pemerintah daerah sepakat memberinya nama Jembatan Bung Karno. Ini adalah bentuk penghormatan kepada Presiden Soekarno yang sudah memperjuangkan jembatan ini. Namun sejarah berkata lain. Menjelang peresmiannya, di tahun 1965, situasi politik di Indonesia sedang memanas. Nama Bung Karno kemudian dianggap terlalu identik dengan figur politik saat itu. Akhirnya, nama jembatan ini diubah menjadi Ampera. Singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sebuah nama yang melambangkan perjuangan rakyat Indonesia saat itu. Jembatan Ampera akhirnya diresmikan pada tanggal 30 September 1965. Jembatan ini diresmikan oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat mewakili Presiden Soekarno. Tragisnya, hanya beberapa jam setelah peresmian itu, peristiwa G30S meletus yang merenggut nyawa beliau. Sobat Kepopedia, ada satu hal yang paling legendaris dari Ampera, yaitu bagian tengah jembatannya bisa terangkat loh. Dulu bagian tengah jembatan ini bisa naik ke atas dengan kecepatan sekitar 10 meter per menit agar kapal-kapal besar dengan tinggi lebih dari 9 meter bisa lewat di bawahnya. Jembatan ini punya dua menara raksasa yang isinya adalah pemberat masing-masing sekitar 500 ton untuk membantu mekanisme angkat tersebut. Namun sayang, sejak tahun 1970, aktivitas melewati jembatan ini mulai jarang dilakukan. Alasannya karena waktu itu yang dibutuhkan untuk mengangkat jembatan sekitar 30 menit
dianggap terlalu lama dan memicu kemacetan parah di Palembang. Dan akhirnya, pada tahun 1990-anan, peralatan mekanisnya benar-benar dihentikan karena dikhawatirkan mengganggu kestabilan struktur jembatan. Bicara soal penampilan, Ampera adalah jembatan yang cukup sering ganti baju. Waktu pertama kali dibangun, warnanya adalah abu-abu. Kemudian pada tahun 1992, warnanya diganti menjadi kuning. Dan barulah pada tahun 2002 hingga sekarang, Ampera mantap dengan warna merah menyala yang ikonik itu. Sekarang, Ampera bukan sekedar alat transportasi. Dia adalah jantungnya pariwisata Palembang. Kalau kalian kesana malam hari, lampu-lampu hias yang berwarna-warni bikin suasana Sungai Musi jadi cantik banget loh. Ampera sudah berdiri lebih dari setengah abad. Dia jadi saksi bisu pasang surutnya sejarah bangsa, dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Sobat Kepopedia, jadi makin bangga kan punya warisan sejarah kayak Jembatan Ampera. Ternyata di balik kemegahannya ada cerita perjuangan, politik, bahkan teknologi yang luar biasa loh pada masanya. Sampai sini dulu Kepopedia episode kali ini. Menurut kamu, sejarah apa lagi nih yang unik buat kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe hanya di ubtv.com. Saya Anissa Zara Isnaini pamit undur diri.